Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Eka pada materi perkuliahan analisis real 2, yaitu pada subbab 7.1 integral Riemann. Pada video kali ini saya akan bahas contoh 7.17. Contoh 7.1.7. Oke, mari kita lihat contohnya. Nah, ini. Misal diberikan suatu fungsi Tomae, yaitu fungsi dari interval 0,1 ke real yang didefinisikan sebagai berikut, yaitu nilai Hx-nya sama dengan 0 jika X-nya berada di interval 0,1, tapi X-nya adalah irasional. Kemudian nilai H0-nya sama dengan 1, dan nilai Hx-nya itu sama dengan 1/n kalau X-nya elemen interval 0,1, tapi X-nya bilangan rasional, yang mana X itu dapat ditulis sebagai M per N, di mana M, N elemen bilangan asli, dan FPB dari Mn itu adalah 1. Nah, pada subbab sebelumnya telah kita tunjukkan bahwa fungsi H seperti ini adalah kontinu pada setiap bilangan irasional, tapi tidak kontinu pada setiap bilangan rasional di interval 0,1. Nah, pada contoh kali ini, coba tunjukkan bahwa A juga terintegralkan Riemann di interval 0,1. Masih ingat cara mengintegralkan eh, H terintegralkan Riemann di suatu interval itu artinya apa? Kan kita coba. Oke. H elemen R01. H terintegralkan pada interval tutup 0,1 artinya apa? Untuk setiap epsilon besar dari 0 sebarang terdapat delta besar dari 0 sehingga jika uh, katakanlah partisi P gitu ya. P adalah partisi bertanda dari interval 0,1 dengan norm P-nya kurang dari delta, maka berlaku mutlak jumlah Riemann H P kurang integral A kok A integral 0 sampai 1 H itu kurang dari epsilon. Ingat ya. Dari sini artinya apa? Berarti kita mau membuktikan untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka akan ada delta lebih dari 0 sehingga jika kita punya partisi P bertanda dari 0,1 dengan norm P-nya kurang dari delta, maka berlaku seperti ini. Oke, berarti langkah pertama kita apa? Ambil, pakai ini. Ambil epsilon besar dari 0 sebarang. Nah, saya definisikan misalnya suatu himpunan E. Tulis, ya. Misalnya ada suatu himpunan E. Saya tulis himpunan E ini adalah X, himpunan X di 0,1, di mana nilai Hx-nya lebih atau sama dengan epsilon per 2. Kalau saya tulis E ini adalah ini, maka E ini adalah suatu himpunan berhingga, benar nggak? E himpunan berhingga.
Videonya udah beres. Belum. E. Himpunan berhingga. Oh, oh, kenapa ini berhingga? Nah, sebagai contoh, sebagai ilustrasi saja ya, saya kasih lihat. Oke, sebagai contoh, sebagai contoh saya ambil misalkan epsilon per 2-nya sama dengan 1/5. Sama dengan 1/5. Nah, epsilon per 2-nya 1/5, kalau kita mau membuat elemen-elemen dari E, berarti HX-nya itu lebih atau sama dengan 1/5. Apa saja sih HX yang lebih atau sama dengan 1/5? Kan interval kita berada di antara 0 sampai 1. Berarti HX yang lebih dari 1/5 itu adalah ya, 1 itu lebih ya dari 1/5. Kemudian apalagi? Setengah, kemudian sepertiga, kemudian seperempat, kemudian 1/5. Oh, kemudian HX-nya sama dengan 1. HX-nya sama dengan 1/5. Nah, tahu kenapa HX yang mungkin hanya ada ini? Nih, lihat dari sini ya. Lihat dari fungsinya ini. Jadi kan HX-nya definisikan nilainya itu hanya berupa 0, 1, atau 1/n gitu ya kan. Nah, berarti yang lebih atau sama dengan 1/5 apa aja? 0 ini kan udah jelas enggak nih. Berarti 1, kemudian 1/n. Nah, 1/n yang lebih dari 1/5, tapi paling besarnya adalah 1/n yang lebih dari 1/5 itu apa aja? Ya, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. Ya kan? Kalau 1/6 itu udah kurang dari 1/5. Nah, untuk HX sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan berapa? Sama dengan satu-satunya adalah X sama dengan 0. Kemudian untuk HX sama dengan setengah, berarti X-nya berapa? Setengah itu sendiri. Benar. Kemudian 2/2 ya. 2/2 yaitu 1. Itu juga bisa ya. 2 yaitu 1. Kemudian untuk HX sama dengan sepertiga, berarti X-nya apa? Ya, sepertiga itu sendiri. Kemudian 2/3. Kemudian 3/3. Cuman karena 3/3 udah ada di sini, berarti kita tidak tulis ya. Lalu, eh seperempat. Seperempat berarti seperempat, 2/4. 2/4 kan udah ya setengah. Berarti ini enggak masuk 2/4-nya. Berarti 3/4. 1/4 habis ya. Lanjut. Kalau 1/5 berarti ada 1/5, 2/5, 3/5, dan 4/5. Dari sini kita dapat simpulkan apa? Banyak elemen dari HX, dari E-nya, untuk epsilon per 2-nya sama dengan 1/5 ada 11 ya. Satu, sini ada, di sini ada satu, di sini ada dua, di sini ada dua, di sini ada dua, dan di sini ada 4. 6, 10, 11. Jadi anggota E di mana X elemen 0,1, di mana HX-nya
besar sama epsilon per 2 dan epsilon per 2-nya sama dengan 1/5, itu sama dengan 11 ya. Ada 11 himpunannya, anggotanya ada 11. Anggotanya ada 11. Katakanlah ini E1 gitu ya. E1 ada 11. Oke, selanjutnya udah paham ya? Dari sini kita dapat lihat bahwa E itu adalah himpunan berhingga. Dia terbatas dari sesuai epsilon yang kita pilih. Nah, selanjutnya misalkan N adalah jumlah elemen dari E. Pilih delta sama dengan epsilon per 4N. Jika P adalah partisi bertanda dari interval 0,1 sehingga norm P-nya kurang dari delta, maka kita dapat misalnya P adalah partisi bertanda dari 0,1 sehingga norm P-nya kurang dari delta. Ini misalkan ya. Partisi bertanda sebarang ini ya. Partisi bertanda sebarang dari 0,1 yang kurang dari delta. Saya tulis misalnya P ini saya bagi menjadi dua himpunan. Katakanlah eh, P1 saya bagi P menjadi dua himpunan, subhimpunan. Nah, katakanlah himpunan tersebut yaitu P1 dan P2. Nah, saya definisikan di sini P1-nya itu adalah koleksi interval interval bertanda tipe yang tandanya ada di E. Nah, jadi semisal kita punya P, suatu partisi P, yaitu partisi bertanda sebarang dari 0,1, sehingga norm P-nya itu kurang dari delta. Nah, saya pisah partisi-partisi di P tersebut menjadi dua subhimpunan, yang mana himpunan pertamanya itu adalah koleksi interval-interval bertanda di P yang tandanya ada di E, ya, yang tandanya ada di himpunan E. Kemudian yang P2 adalah sisanya. Jadi yang P2 ini adalah sisanya atau apa ya, subset dari interval bertanda di P yang bukan di E. Nah, em, karena elemen dari si E itu berhingga, kan tadi kita katakan bahwa jumlah elemen dari E itu adalah N. Nah,
kemungkinannya bisa saja eh, dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan tanda di P1, mungkin saja tanda yang ada di P1 itu adalah merupakan titik akhir dari interval ya berdekatan. Nah, akibatnya apa? Mungkin saja tanda yang terpilih itu adalah tanda di V1 itu merupakan titik akhir dari interval yang berdekatan. Kalau terjadi hal seperti itu, artinya apa? Maka paling banyak P paling banyak V1 ya, paling banyak terdiri dari 2N interval ya, dan total panjang V, total panjang interval interval di P1 tersebut, total panjang interval intervalnya paling banyak, ini paling banyak ya, paling banyak 2N delta, karena kemungkinan kan panjang dari masing-masing partisinya itu kan tadi kurang dari delta nih. Norm P-nya itu adalah kurang dari delta. Nah, otomatis subset-subsetnya juga panjangnya itu akan kurang dari delta. Masih ingat ya, definisi dari norm P itu adalah panjang maksimum dari interval-interval yang ada di dalam partisi P tersebut. Nah, karena paling P itu paling banyak terdiri dari 2N interval, maka total panjang-panjang intervalnya itu paling besar itu adalah 2N delta. Nah, karena tadi kita pilih deltanya adalah epsilon per N, berarti ini jadi 2N kali epsilon per 4N. Sehingga ini sama dengan epsilon per 2N. Kok epsilon per 2N? Epsilon per 2 ya. Sorry. Epsilon per 2. Oke, paham ya? Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya, dari definisi fungsi Tomae tadi, kita kan tahu bahwa nilai terendah dari HTI itu adalah 0 dan nilai tertingginya adalah 1. Ya, akibatnya kita jadi punya apa? Kita jadi punya 0 kecil sama HTI kecil sama 1. Ya kan? Oh, untuk di P1, 0 nggak ikut ya. 0 kecil dari HTI kecil sama 1. Kenapa 0 nggak ikut? Coba kita lihat dulu. Tadi definisinya apa? Ya, karena P1 itu adalah eh X di 01 di mana HX-nya besar sama epsilon per 2. Jadi nilai-nilainya adalah ini. Dan epsilonnya lebih dari 0 gitu ya. Jadi HX-nya itu nggak bisa 0.
Oke, artinya nol kecil dari HTI kecil atau sama dengan satu untuk setiap tanda TI elemen P1. Ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya jumlah Riemann dari H dengan partisi bertanda P1 itu jumlah dari Riemann H partisi bertanda bersatu itu sama dengan apa rumusnya? I sama dengan 1 sampai N H TI kali XI min 1. Nah, karena HTI-nya berada di antara 0 sampai 1, maka kita jadi punya SHP1-nya itu akan kurang atau sama dengan ini, kan paling besarnya 1, berarti 1 ya. Dan sigma, ketahuilah bahwa sigma sigma I dari 1 sampai N, ini di sini ada keterangan bahwa TI-nya itu elemen P1 gitu ya. Sigma dari ini TI elemen P1 XI kurang XI min 1, salah, XI min 1. Tuh, tadi kan kita udah tahu total panjang-panjang intervalnya adalah sama dengan epsilon per 2 kan? Paling banyak epsilon per 2, berarti ini kecil kurang atau sama dengan epsilon per 2. Akibatnya kita jadi punya ini 1 kali epsilon per 2, yaitu sama dengan epsilon per, oh sebentar, ya, epsilon per 2 benar ya, epsilon per 2. Atau boleh juga ditulis, sebentar, biar rinci, boleh juga ditulis dulu, ini kali 2 N delta yang mana sama dengan kurang atau sama dengan eh, epsilon per 2 ya. Oke, nah katakanlah ini persamaan satu gitu ya. Ini untuk TI-nya di P1. Nah, kemudian bagaimana untuk TI yang elemen P2? Nah, untuk TI elemen P2, ini tadi P1 itu yang berada di dalam E. E itu yang HX-nya lebih dari epsilon per 2. Nah, sisa dari yang ada di partisi P itu dimasukkan ke dalam P2 semuanya. Akibatnya apa? HTI di P2 ini itu semuanya kurang dari epsilon per 2. Dan total panjang, kita tulis langsung dalam rumus aja ya. Dengan TI-nya elemen P2, total panjang dari XI min 1-nya itu paling besar adalah 1 ya enggak? Ya kan? Karena interval kita kan cuma dari 0 sampai 1. Kalaupun semuanya dimasukkan, maka total panjangnya itu hanya paling besarnya adalah 1. Jadi akan kurang atau sama dengan 1. Akibatnya apa? Akibatnya S H P1 itu akan sama dengan, ya rumus ini udah tahu ya. Nah, sigma HTI-nya berarti kan kurang dari epsilon per 2. Ini saya langsung aja ya. Ini akan kurang dari epsilon per 2 kali 1 ya. Itu sama dengan epsilon per 2. Katakanlah ini persamaan yang kedua. Oke, akibatnya apa lagi? Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh 1 dan 2 diperoleh. Nah, jumlah Riemann itu
HTI itu kan paling kecil kan nol tadi ya. Ini saya tulis di sini kecil sama nol gitu boleh ya. Berarti nol kecil sama S, H, V, ya enggak? Jumlah Riemann itu karena nilai H-nya itu atau ini enggak ditulis nggak apa-apa sih. Nah, karena nilai H-nya itu berada dari nol sampai satu, maka S ini dan juga panjang intervalnya itu maksimal satu, maka paling dia itu akan selalu positif gitu ya nilainya. Ini nilainya selalu positif, kemudian nol kurang sama SHP dan SHP itu kan sama dengan ini sama dengan ya. Sama dengan SHP1 tambah SHP2. Nah, SHP1 ini tadi kita tahu bahwa dia kurang atau sama dengan epsilon per 2. Dan SHP2 itu eh ini P2 ya. Kurang. Karena ini kurang dan ini kurang sama. Berarti ini jadi kurang epsilon per 2 tambah epsilon per 2. Yaitu sama dengan epsilon. Nah, ini artinya apa? Sampai sini karena epsilonnya adalah epsilon sebarang. Tadi kan kita ngambil epsilonnya sebarang. Artinya sekarang kita punya apa? Artinya kita punya untuk setiap epsilon besar dari nol terdapat. Nah, di sini kita pilih deltanya adalah berapa tadi? eh Epsilon per 4N ya. Ya. Terdapat delta sama dengan epsilon per 4N sehingga jika P adalah partisi sebarang dari 0,1 dengan norm P-nya kurang dari delta berlaku ini dari sepanjang yang ini artinya apa ini? Ini bisa saya ringkas menjadi top. Ini semua bisa saya ringkas menjadi uh, mutlak S H P itu kurang dari epsilon, benar nggak? Benar ya? Atau saya tulis sama juga dengan mutlak S H P kurang nol, kurang dari epsilon. Ops, kurang dari epsilon, benar nggak? Benar ya? Nah, di sini kita jadi punya mutlak S H P kurang nol kurang dari epsilon. Nah, ini artinya apa? Ini seperti definisi integral Riemann kan? Sehingga terbukti bahwa H terintegralkan Riemann di nol satu. Dan nilai integralnya berapa? Adalah nol ya. Oke, paham? Oke, semoga semua mengerti. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.